By the way, kemarin ada yang komen kayak gini nih. Thanks ya bang, gue bisa mancing gara-gara nonton MH Mancing. Emang bener the best dah MH Mancing. Gue nanti mau beli SNMH, tapi gimana caranya bang? Haha, mantep banget tuh yang komen. By the way, mancing di sini bayarnya cuma 50.000, dapat ikannya segini. Kira-kira menurut kalian worth it nggak sih? Oke, seperti biasa masih bersama John Cenang alias Asep Taryat Cahyadi dan juga Apih Douglas Pejero. Hari ini kita bakalan mancing ikan mas ya, pelampungan. Dan terlihat jelas tangan kekarnya John Cenang alias Asep Taryat Cahyadi yang kokoh tetengan kepada keresek karena akan mempersiapkan umpan. Dan tidak lupa beliau pun mempersiapkan baskom-baskom kehidupan. Nah, ini produk andalan MH Mancing ya, umpan kuning amis gurih wangi. Sekedar info buat yang belum tahu, jadi umpan kuning ini merupakan hasil karya dari John Cenang alias Asep Taryat Cahyadi. Satu gendul kayak gini harganya cuma 15 ribuan aja ya, harus diparut-parut dulu karena ini teksturnya agak lumayan keras. Umpan kuning MH Mancing ini berbahan dasar jagung, bisa digunakan langsung tanpa campuran atau mau dikreasikan sama kroto, deho, dan lain-lain bisa. Kalau sekarang kita mau pakai campuran ini nih, santan kara, biar instan aja dan gak ribet ya. Oh iya, buat yang nonton, emangnya kalian udah subscribe channel YouTube-nya MH Mancing? Jangan nonton aja dong, subscribe, like, dan komen videonya sebanyak-banyaknya, oke? Jangan lupa videonya di-share-share juga biar kami kontennya tambah semangat. Nah, ini proses pendolewak-dolewakan umpan kuning MH Mancing dan santan karanya udah selesai nih. Lalu next dilanjutkan dengan memasukkan bahan selanjutnya, yaitu 1 kaleng deho. Jangan lupa setelah dimasukkan dehonya dibeginih-beginihkan ya. Nah, jadi si dehonya harus dibegitu-begitukan dulu ya sebelum dicampurkan dengan adonan umpan yang terletak persis di pinggirnya tuh. Nah, setelah selesai dibegitu-begitukan, baru deh campurkan semua adonannya ya biar campur secara merata sehingga terjadi umpan kelezatan yang dirindukan oleh ikan-ikan. Oke, selanjutnya ditambahin esen nih. Esennya yang dipakai itu esen MH Mancing yang varian cengek hijau. Jangan lupa sebelum dipakai esennya dikocok-kocok dulu ya, lalu diambuan seperti ini untuk mengecek karakter esennya ya, supaya meyakinkan lagi dicocokkan dengan kondisi air kolam yang akan dipancingi. Dan ternyata John Cenang alias Asep Taryat Cahyadi menggunakan cukup 8 tetes aja buat mancing kali ini. Dan jangan lupa setelah ditetesin esen, umpannya dibeginih-beginihkan lagi ya. Nah, tapi jika dirasa umpan yang terjadi itu terlalu kelembekan seperti ini, tenang, masih ada solusinya. Nah, campurkan aja ini nih, ini tuh bubuk kinoy ya, di toko-toko pancing pasti ada dan tersedia ya. Dicampurkannya sebanyak 1 bungkus kurang aja atau 1 bungkus full juga boleh. Ya, kalau serbuk kinoynya udah masuk, jangan lupa diproses beginih-beginihkan lagi ya sampai tercampur secara merata. Pokoknya dikira-kira aja sampai pas, jangan sampai teksturnya tuh kelembekan atau kekerasan ya. Oke, next, karena kita sekarang mancingnya mau 2 lapak, kita bikin umpan 1 lagi ya. Bahan dan prosesnya sama aja, tapi yang beda dari dasarannya, kita sekarang menggunakan umpan varian terbaru nih dari MH Mancing, keluaran terbaru. Ini kemasan paling update-nya ya, umpan putih super amis MH Mancing. Bahan dasarnya tuh dari talas dan menggunakan daging ikan nila atau ikan jair. Harganya sama, 1 gendul kayak gitu tuh 15 ribuan aja. Untuk proses peracikan sama bahan-bahannya sama aja kok kayak umpan kuning yang tadi, kita skip aja ya, tapi esennya kita pakai beda lagi nih. Untuk umpan putihnya kita pakai esen MH Mancing yang varian jagung bakar. Untuk penggunaannya cukup di 10 tetesan aja ya. Dan satu lagi bahan campuran umpan yaitu ini nih, keroto. Ada yang belum tahu keroto itu apa? Baca-baca aja di komen, nanti juga ada yang ngasih tahu. Kalau di sini masih boleh pakai keroto, nggak tahu kalau mancing di sana masih boleh apa enggak? Boleh diskusi di komen ya. Yang penting kerotonya sebelum dipakai harus diseduh dulu pakai air panas. Supaya apa coba? Nah, kalau kerotonya udah direbus pakai air panas, jangan lupa buang dulu air rebusannya ya. Nah, buang seperti ini aja ke tempat yang berbeda atau dibuang kemana aja boleh lah, asal jangan dibuang ke kemana saja boleh. Dan buat yang mau coba mancing pakai produk MH Mancing, baik itu umpannya atau esennya, hati-hati sebelum beli ya, karena di pasaran online itu sekarang udah banyak banget yang jualan esen ikan MH Mancing yang palsu. Teliti sebelum beli ya, produk MH Mancing yang asli itu hanya dikirim dari Kabupaten Bandung Barat. Kalau ada toko yang ngirimnya dari Kabupaten Bandung aja atau dari Bandung Kota atau dari Jakarta, Garut, dan lain sebagainya, itu tuh bukan punya kita karena kita tidak membuka reseller di kota manapun ya. Link toko MH Mancing yang asli cek deskripsi video atau cek pin komen. Abi asup HP. Kade, subscribe. Rio, siap nomor sabar ya. MH1 10, MH2, MH2 2. Oke, MH1 dan MH2 udah dapat lapak masing-masing. Langsung aja gas OTW mancing kuy. John Cenang alias Asep Taryat Cahyadi menggunakan umpan kuning, sementara Apih Douglas Pejero menggunakan umpan putih. Wah, umpan kuning sama umpan putih kira-kira bakal banyakan dapat ikan yang mana ya? Makanya tonton sampai habis. Jadi ini durasi mancingnya tuh 2 jam ya. 1 jam pertama kita ada di lapak ini dan 1 jam berikutnya nanti dikocok lagi lapaknya. Kita bakalan pindah ke lapak yang seberangnya. Ini Paman Kay stay di lapak Apih Douglas Pejero
Pajero aja ya, karena Apih Douglas Pajero menggunakan umpan baru yaitu umpan putih ya, varian terbaru dari MH Mancing, sambil ngetes aja dulu gitu. Kalau umpan kuning mah udah sering kita pakai dan sering kita videoin juga, hasilnya tuh mantep banget. Nah ini nih ikan yang bakalan kita pancingin ya, ikan ukuran sekilo 4 atau sekilo 5 nih. Oke, jadi pas mancingnya dimulai, masing-masing lapak itu dapat 2 ekor ikan ya, dan semua pemancing di sini tuh ada kurang lebih 20 lapak. Karena John Cenang alias Asep Taryat Cahyadi mancing di beda lapak, yang jadi caddy kali ini adalah Wakroni Bison. Sungguh sayang, seribu sayang Apih Douglas Pajero ke bagian lapak pojok yang lumutnya tuh tebal banget. Nah ini tuh sentuhan pertama strike tapi langsung mocel kayak gitu, wah parah deh. Dan karena kondisi lumut yang tebal banget, walaupun Wakroni Bison sudah ngebom beberapa kali tapi belum ada sentuhan ikan sama sekali. Dan tak henti-hentinya Wakroni Bison pun mengecek aroma umpan apakah udah sesuai, tapi ini udah sesuai tapi kok ikan nggak mau makan. Yang ngirimnya Anjing. Suna rayud. Jadi ini perkara umpan yang nggak dimakan ikan tuh bukan salah dari umpannya ya. Bagaimana mau dimakan umpan, ini lumutnya tebal banget. Jadi rangkaian mata kail yang pakai umpannya tuh nggak tenggelam ke dasar, jadi ketahan sama lumut kayak gitu. Wah parah ini. Tadi penampakan seekor anjing, sekarang seekor anak harimau nih. Wah lucu banget ya. Segala upaya pun terus dilakukan, termasuk mengganti kumbul ya sama yang kumbul yang lebih kecil. Tapi tetap aja senyap, nggak ada sentuhan ikan sama sekali. Malah asik aja liatin lapak depan, lapak pinggir pada strike. Wah Douglas mulai kepanasan nih. Sempet-sempetnya dia nelpon janda. 1 jam berlalu tanpa hasil 1 ekor ikan pun, dan ini pengocokan untuk sesi kedua ya, di jam kedua. Sesi pertama super boncos, mau gimana gak boncos, lihat tuh lumutnya aja sampai segitu. Oke, sesi babak kedua akan segera dimulai. Ini para pemancing mau pindah lapak nih, yang asalnya lapak di seberang mau pindah ke sebelah sini, dan yang sebelah sini mau pindah ke sebelah sono. mana? Dapat berapa? 4. Wih, dapat 4 nih. Keren Cahyadi. Keren ya Asep Taryat Cahyadi alias John Cenang pakai umpan kuning dapat 4 ekor di sesi pertama. Kita pakai umpan putih, lapaknya jelek, boncos, aduh. Nah sekarang Apih Douglas Pajero dan Wakroni dapat lapak sini nih, si Cahyadi sebelah sono no. Oke, seperti biasa di sesi kedua ya, tiap lapak ditaburin sebanyak masing-masing 2 ekor ikan. Gimana Douglas? Sedap, pokoknya sedap. Ya. Landing ya. Tadi di sana susah. Lukutnya tuh. Kan sedap kalau dapatnya ada. Enak. Gantian ya, sekarang Apih Douglas Pajero yang strike terus-terusan, sementara John Cenang alias Asep Taryat Cahyadi terdiam tuh dapat lapak sebelah sono. Dapat berapa berarti? 4 ya? 4. Tadi si John Cenang dapat 4, sekarang kebayar. Susul. Kita tanya ya dulu ya si John Cenang ya, tunggu. Gimana John? Udah dapat lagi belum John? Ono di sini mah. Ono. Tadi dapat 4 ya? Ono udah dapat 4 tuh. Kesusul ya. Nah, kalau mancing itu jangan lupa ngopi, makan gorengan ya, jangan biarin perut kosong. Nah, sekarang John Cenang alias Asep Taryat Cahyadi kembali strike nih, umpan kuning emang luar biasa. Jadi kalau mancing kayak gini itu banyak faktor yang mempengaruhi ya, selain umpan dan posisi lapak juga. Buktinya tadi kita dapat lapak pojok tuh yang sebelah sono tuh susah banget karena lumutnya tebal, jadi si umpannya nggak tenggelam. Nah, sekarang pindah ke lapak sini, wah mantep, gacor banget nih di sini. Si abang itu yang asalnya lapak sebelah sini pindah ke lapak bekas kita, kebanyakan ngeluh tuh gara-gara lumut. Bukan cuma gara-gara lumut sih, tapi katanya kalau sisi sebelah sana tuh agak cenderung dangkal ya kolamnya, jadi kalau ikannya tuh ngumpulnya tuh pada di tengah-tengah kayak gitu. Oh ya, kalau ngonten mancing ikan yang kecil-kecil tuh ya ginilah, strike-nya cepet banget ikan naik ke daratnya. Beda kalau ngonten mancing ikan yang besar-besar ya, adegan strike-nya itu seru kayaknya, soalnya ikannya tuh lama sampai daratnya. Nang, ngalamun nang. Tadi. Mana? Oh, ada ya, masukin. Ini umpan kuning ya. Umpan kuning. Itu ge yang umpan putih jadinya kuning karena kena esen yang jagung bakar. Oh iya. Oh kukino jadi koneng nate. Nah ini sesi kedua udah mau selesai nih, penghitungan ikan pun dimulai ya, dimulai dari lapak seberang sono no. Nah ini penghitungan nih. Ada karek 8 10 no ieu mah. Karek 1 2 3 4 5 6
7, 8. 8 ekor. 8 ekor. Sok hitung udah yuk tadi sorti. Nah, punya si John Cenang nih. Musir nama 10 jeung 8. Oh, totalnya 10 ekor ya di sana. Jeung ieu. Iya. 8 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Ini sama MH2 88. Jadi hasilnya tuh draw ya, alias sama ya, masing-masing dapat 8 ekor. Jadi kalian mau coba umpan yang mana nih? Umpan putih atau umpan kuning? Boleh atuh diskusi di komen ya. Sekali lagi ya diingetin, jadi sebelum membeli di toko online tuh harus teliti dulu ya, lihat nama tokonya. Kalau nama toko resmi kita tuh ada di link ya. Kalau selain di link itu bukan toko kita.